Woi, tolong! Di dada tembus dulu. Gas air mata persiapan. 5 gas air mata persiapan. Ditambah biji kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Rasa-rasanya kita belum selesai bicara soal nuansa kemerdekaan. 78 tahun Indonesia merdeka, meski kita sudah berada di bulan Oktober. Lagi-lagi 2 hari yang lalu misalnya tanggal 7 Oktober ada sesuatu yang kemudian mengagetkan kita. Ada peristiwa penembakan terhadap masyarakat Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dalam kaitan dengan investasi perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan aparat dan pihak perusahaan dalam kaitan isu besar soal plasma. Kalau kita bicara investasi, kalau kita bicara plasma, kalau kita bicara tentang perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Selatan juga merupakan salah satu daerah yang masif. Meski saat ini sudah dilakukan moratorium atau penghentian sementara izin perkebunan sawit. Tetapi setidaknya belajar dari kasus yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, ini mengingatkan kepada kita soal bagaimana investasi, bagaimana negara itu harusnya berdaulat dalam mengatur investasi, bagaimana negara itu harusnya berpihak kepada masyarakat. Bagaimana kemudian pada pertanyaan berikutnya adalah meletakkan sesungguhnya investor itu ada dalam posisi yang seperti apa. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa ada Bapak Profesor Dr. Hadin Muhyad. Assalamualaikum Bapak Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita tadi hujan. Ya, rahmat Allah. Rahmatullah. Jadi membantu pembasahan. Ya, kita udah menunggu sangat lama. Akhirnya hari ini hujan dan hujannya cukup lebat. Benar seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Di tengah cuaca yang kita udah agak nyaman sesungguhnya. Agak nyaman sekarang kan dengan hujan ini kan. Betul. Alhamdulillah lah, luar biasa. Padahal kalau kita kemarin melihat kebakaran, api sudah tidak ada, tapi kepulan asap itu masih terlihat di tanah di lahan-lahan gambut. Kalau kita api besar di samping jembatan berapa itu ya? Yang flyover, yang batu bara ya. Wah, tinggi banget apinya. Tapi siapkan pemadam. Ya, setidaknya ini kan menjadi bagian daripada potret bagaimana peristiwa karhutla di Kalimantan Selatan yang masih saja menjadi sebuah pekerjaan berat, pekerjaan besar. Hasil dari 78 tahun kita merdeka. 78 tahun kita merdeka, tapi kita belum merdeka dari bencana. Itu, kan? Nah, kalau kita bicara lingkungan, Pak Prof, yang pertama ke Pak Prof dulu nih. Kan 2 hari yang lalu tanggal 7 Oktober misalnya, terjadi di Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, provinsi tetangga, di tanah Borneo, di tanah Kalimantan. Rasa-rasanya kan beberapa waktu lalu Pak Prof juga bicara tentang soal plasma itu tidak membuat happy masyarakat sesungguhnya. Padahal kan plasma itu dimaksudkan sebagai bentuk kemitraan antara investor dengan masyarakat. Kemudian masyarakat harusnya merasa diuntungkan dengan adanya hadirnya perusahaan, dengan adanya plasma itu. Tapi yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah bagaimana kemudian setidaknya kan memakan korban. Memang kita tidak tahu persis peristiwa utuhnya seperti apa, tetapi yang nyata terlihat adalah ini sebuah peristiwa yang kemudian menyentakkan kita, membuat kita harusnya bersedih dengan kondisi ini, Pak Prof. Ya, betul. Saya ingin mengomentari kasus ini kan. Kalau demo itu ke lokasi pemerintahan, si vital lah. Nah, lokasi pemerintahannya kantor pemerintah, DPR. Ya. Masa masuk Meleksik wajar-wajar saja mempertahankan ini kan. Jadi ya kalau betul lah, ini kita kan masih informasi media aja kan. Kalau betul itu terjadi di lokasi perkebunan, artinya rakyat dengan aparat
itu diadu oleh perusahaan, Dihadap-hadapkan. oleh perusahaan, kan gitu tuh. Iya. Nah, betapa sedihnya rakyat kita. Semestinya kan, anggaplah ini yang paling buruk itu kan di dalam undang-undang kan menghalang-halangi. Jadi kan masyarakat itu menghalangi Memblokade misalnya. memblokade Iya. jalur angkutan Ya, jalur angkutan. itu harus diselesaikan tiga pihak kan. Jangan diselesaikan polisi berhadapan-hadapan dengan rakyat kan. Ini yang sangat jadi di lokasi ini menyedihkan tuh, di lokasi investasi. Nah, di sana kan ada investor kan. Iya. Nah, kalau di tempat-tempat pemerintahan, di atal pita, wajar aja lah kalau berhadapan. Kalau ini seolah-olah bangsa kita itu rakyat kita sendiri kan. Kan aparat tuh anak rakyat. Aparat tuh anak rakyat kan. Karena mereka lahir dari rakyat kan. Iya. Dan senjata dibeli dari uang rakyat. Nah, jadi anak-anak lain kan misalnya di beberapa negara kan ada yang tentara sewaan kan. Iya, Nah, betul, ini betul. anak rakyat. Kok menghantam rakyat tuh? Ini menyedihkan itu. Ini bukan tentara Brimob kayak gitu. Polisi. Ya tuh. Justru polisi itu kan dalam struktur pemerintahan, sistem ketatanegaraan, dia mengamankan rakyat. Nah, memberikan perlindungan terhadap rakyat. Di Undang-Undang Kepolisian kan, Undang-Undang Nomor 2, Iya. melakukan perlindungan terhadap rakyat. Jadi yang menyedihkan itu ini lah, catatan lah. Ini betapa sedihnya kita nih. Nah, terlepas salah, Siapa? apakah rakyat salah itu kan. Nah, lokasinya di sana, kita langsung aja kan, semestinya kan, tapi ini kan dugaan kita lah. Tidak mungkin rakyat kalau merasa senang, demo kan nggak mungkin. Iya. Pasti Siapa yang terluka? terluka, ada hak-haknya yang tidak dianu. Nah, memang masalah plasma itu kan di berita dalam bulan-bulan ini kan Iya. banyak kejadian kan. Di tempat kita juga kan. Yang menyedihkan itu plasma itu kan, yang menyedihkan yang terakhir kita ke Kladan itu. Nah, sana bercerita bahwa selama entah berapa panen pokoknya sudah menghasilkan, nah dia tidak dapat bagian. Kan ada hitung-hitungannya kan bagian plasma itu kan. Ya, karena plasma itu lahan masyarakat, Ya. tapi kemudian Pinjam digarap dari oleh perusahaan. Jadi pemeliharaannya perusahaan, tapi nanti ketika panen bagi hasil. Ya, nah, itu tidak dapat kan. Ketika saya tanya, kenapa tidak mengadu ke pemerintah kan? Pemerintah ini kan Pak, yang memberikan izin kan? Iya. Nah, kenapa? Katanya pemerintah tidak menghiraukan. Nah, kita kepada siapa lagi mereka mengadu? Nah, jadi ini sangat sedih lah bangsa kita nih. Nah, kita padahal maksudnya perkebunan yang besar-besaran kan hampir habis, Pak. Ya, lahan-lahan ada hitung-hitungan wali, ada menghitung tuh. Iya, data wali ada. Data wali berapa hektar sudah. Dan ini ya lagi-lagi nih, rakyat itu ketiban sialnya aja kan. Ketiban sial itu maksudnya ada beberapa dampak negatif lingkungan. Iya. Nah, itu katanya pernah kejadian salah membuang hasil apa gitu kan. Air itu salah membuang, itu agak ke kampung, berubah air. Akhirnya dipindah. Itu cerita di Karadan lah, akhirnya dipindah ke lain salurannya. Iya. Nah, itu ketiban sialnya aja kan itu. Nah, itu masalahnya. Prof, artinya kemudian sebenarnya sebelum saya ke Bang Suphan, sesungguhnya kalau kita melihat investasi di Kalimantan Selatan spesifik misalnya soal perkebunan sawit, ada juga banyak keluhan masyarakat ketika tadi misalnya harusnya masyarakat mendapatkan haknya tapi tidak mendapatkan yang sewajarnya. Iya. Tadi misalnya di Keladan mereka hanya mendapatkan sangat kecil. Ya, ketika kami mau advokasi kan, kami mencari perjanjiannya tuh. Nah, tidak ketemu, kita perjanjian. Nah, jadi memang jadilah rakyat ini sudah sakit lah. Habis itu tidak mengerti, dibunuhi lagi. Nah, jadi lengkap penderitaan rakyat kita Jadi nih. kira-kira sudah Dimiskinkan lagi. sudah Iya. jatuh tertimpa tangga. Nah, itu. Nah, kan dia bisa apa? Datang ke pemerintah tidak digubris. Kok pemerintahnya kok kelingkung dengan
dengan pengusaha sawit. Ya. Jadi membela siapa pemerintah? Ini hasil hasil katakanlah kalau kan penelitian ya. Iya. Kalau katakanlah investigasi lah ini, investigasi kami di beberapa tempat di Kalsel ya, Kalsel. Jadi selalu memunculkan potensi konflik di Iya. situ. Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, kasus yang terjadi di Seruyan kan hanya sebuah case, hanya sebuah kasus yang kemudian hari ini memantik emosi publik. Orang semua di banyak tempat kan mengecam. Terlepas dari peristiwa utuhnya seperti apa, tapi rasa-rasanya agak sulit kita bisa menerima nyawa orang itu hilang ketika berhadapan-hadapan aparat dengan masyarakat. Kalau tadi siapa Prof kan ini antara aparat dengan masyarakat. Investornya ada di mana? Kan ini kan menjadi sesuatu yang kemudian kita tidak ingin kasus Seruyan itu terjadi. Ini kan sawit itu juga banyak terjadi di Kalimantan Selatan kan, investasinya luar biasa masif kan, Bang. Jadi mungkin pertama kita kan nih sebenarnya turut berduka lah atas kejadian yang sebenarnya sangat, ya mungkin kita sangat menyesalkan, bahkan kan sudah menurut kita itu kan sudah sangat luar biasa lah sebenarnya. Karena kan kalau kita mempelajari dari informasi media, sejarahnya itu kan sebenarnya perusahaan yang mengurusi di area itu tadi kan dia mulai 2006 kalau tidak salah beroperasi itu di Jombor beroperasi. Menanam segala mulai itu kan. Nah kemudian ada kesepakatan, bukan aturan Prof ya, bahwa 20% dari itu akan diplasmakan. Ada peraturan? Ada peraturan ya. Iya. Jadi berdasarkan yang di media itu kan bahwa beberapa media yang kita coba baca bahwa ternyata memang selama puluhan tahun 2006 kan ini 2023 kan, berarti hampir 20 tahun mereka kewajiban plasma itu tidak dijalankan. Nah lalu itulah sebenarnya yang menyebabkan masyarakat tersebut menuntut supaya plasma itu diberikan karena itu mereka beranggap bahwa itu hak mereka. Lalu salah satunya mulai bulan September mereka berdemo segala macam menuntut haknya tersebut. Nah tapi sampai dengan kejadian itu belum dipenuhi haknya. Jadi itulah sebenarnya mungkin yang menjadi pemicu masalahnya. Nah sisi lain tadi disampaikan Prof Hadi, kenapa sebenarnya kan itu wilayah ada kabupaten kan. Nah mestinya kan pihak kabupaten selaku yang kalau tidak salah memberi izin kan mereka selaku memberi izin itu kan harusnya turut aktif itu kan sebenarnya turut aktif untuk berada di pihaknya masyarakat. Karena ini persoalan hak yang diatur oleh Jadi harus dipastikan melindungi hak masyarakat. Harus dipastikan karena yang dituntut mereka ini hak mereka kan. Nah itu yang pertama. Tapi lepas daripada itu Bang Arsidi, makanya kita kan selalu diskusi sejak mulai sebelum kasus Rempang pun kita diskusi. Mulai kita misalnya membahas mengenai 78 tahun kita merdeka, bahkan 77 tahun lalu kita juga bahas persoalan kemerdekaan ini tadi kan. Ini kan sebenarnya kita ini kan dalam kondisi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan dengan berbagai kasus yang muncul. Kenapa jadi kita bilang sangat mengkhawatirkan? Karena sebenarnya apa yang diamanahkan oleh misalnya kita merdeka, apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45, apa yang diamanahkan oleh Pancasila dan apa yang diamanahkan kepada negara ini sebenarnya sudah jauh dari harapan. Karena tugas dan fungsi mereka sebagai Prof Hadi, pengayom masyarakat itu jauh dari harapan. Kasus Rempang, kasus yang lainnya, bahkan kita mungkin yang di daerah kita di Kalsel pun cukup banyak, mungkin masih belum terungkap. Nah saya melihat agak ngeri nih sebenarnya, karena nanti ini kan kemungkinan terungkap terus ya deh. Nah ujungnya saat ini kita mencoba membayangkan bahwa sebenarnya kan kemarin kan kita diskusi di Rempang itu kan bahwa ini model-model tanda kutip POC gaya baru kita bilang kan kemarin tuh kan, karena kan sudah sangat jelas sebenarnya ini lahan awalnya punya milik masyarakat. Kemudian istilahnya kan diserahkan ke negara. Negara mestinya mengatur itu untuk memberi kembali kemanfaatannya kepada mereka. Ini kan tidak berjalan. Nah pada saat masa lalu, pada saat mulai penjajahan POC kan juga seperti itu modelnya. Artinya mereka pertama kali berkebun mengambil pala segala macam. Kemudian tidak puas akhirnya diberikan lahan. Kemudian tidak puas lagi akhirnya pengen macam-macam. Akhirnya terbentuklah tanda kutip ini kenil-kenil model baru. Kenil itu kan tentara yang dibuat oleh penjajah yang anggota yang beranggotakan paling banyak orang pribumi.
Dan mereka ini tugasnya menghabisi orang-orang pribumi juga pada saat daerah dulu. Nah, Jadi dulu tentara orang pribumi berhadapan dengan orang pribumi. Sekarang investor orang pribumi berhadapan dengan orang pribumi. Ya, jadi kan sekarang ini kan investor yang tanpa sadar dilindungi tanda kutip ya oleh oknum-oknum tertentu yang punya mungkin kekuasaan, aparat pemerintah sendiri yang memihak kepada mereka tanpa sadar, mungkin dengan sadar ada juga. Nah, inilah yang sebenarnya memunculkan akhirnya alat negara, piranti negara itu dimanfaatkan oleh si investor ini untuk melanggengkan keinginan atau mungkin melakukan kepentingan mereka. Terjadilah hal-hal seperti ini tadi. Padahal kan kalau kita melihat piranti yang informasi yang di media persoalan aturan plasma itu, ini kan sebenarnya hak mereka, wajarnya mereka menuntut 20% yang sesuai aturan bahwa dari perkebunan itu bahwa diplasmakan. Mereka minta supaya plasma itu diserahkan ke mereka untuk mereka garah atau mungkin mereka kerja apa seperti itulah. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu sehingga menuntutlah mereka itu. Nah, mestinya ini kan tidak perlu terjadi. Kalau misalnya pemerintah itu bisa bersikap sebagai pengayom tadi, bersikap sebagai pengemban amanah rakyat, kan bisa dipanggil semuanya itu kan. Anggap aja di situ ada 10 tokoh atau 20 tokoh perwakilan masyarakat. Ayo kita duduk. Apa problemnya? Kalau problemnya ternyata misalnya si investor ini, si perusahaan ini tidak menjalankan kewajibannya seperti yang diatur oleh undang-undang, panggil perusahaannya, paksa mereka untuk menjalankan kewajibannya, karena itulah tugas negara untuk mengatur tata kelola pada saat terjadinya bisnis investasi dan lain sebagainya. Makanya Bang Rasidi kan yang harus dilakukan oleh negara itu, oleh yang mengatur negara ini adalah harus jelas keperpihakan mereka. Perpihakan mereka tuh harus jelas bahwa mereka tuh berada di garda terdepan untuk menjaga kepentingan rakyat. Bang, artinya kan dalam konteks negara ini soal kedaulatan negara. Kita terluka sekali ya Pak Prof. Dalam konteks daerah misalnya. Sebenarnya menganggap bahwa negara ini sangat menyengsarakan rakyatnya kalau seperti ini. Nyawa itu seolah tidak berarti. Karena kalau kita lihat di video yang beredar itu kan betapa mirisnya kita menyaksikan kita itu. Kita khawatirnya kan ini kan menjadi pematik kesabaran masyarakat di sana tuh habis. Kita khawatir kan, kita ingatkan kerusuhan dulu apa yang di Kalteng dulu, yang dulu kan kerusuhan di. Jangan lagi terulang itu. Ini harus dijaga mestinya. Nah, untuk menjaga ini maka kita menghimbau pemerintah tuh sekarang berdirilah di pihak rakyat. Bang, artinya jangan usik yang sudah tenang ini dengan memunculkan hal-hal yang semacam ini, karena ini akan sangat berbahaya dan berpotensi untuk menjadi. Kita seperti ini Bang Rasidi. Kita ini kan orang Kalimantan nih kan sebenarnya, dan kita tahu persis begitu banyak lahan-lahan di Kalimantan ini dialihfungsikan. Begitu banyak lahan-lahan di Kalimantan ini yang menjadi dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada di Kalimantan. Mereka yang memiliki yang bermasalah, yang ada persoalan ini kan orang yang bukan di Kalimantan kan. Mereka kan kalau tidak salah orang di Pulau Jawa. Kalau tidak salah di Jawa Timur asal perusahaan ini tadi. Nah, jadi dengan dasar inilah, ini kan pemerintah ini harus berada dan berpihak kepada rakyat. Oke, sekarang kita sampai di situ, Bang. Pemerintah harus hadir, pemerintah harus berdaulat, pemerintah harus berpihak pada rakyat. Saya ingin ke Pak Prof Hadin. Pak Prof, kan semangat kita merdeka itu sesungguhnya kita lepas dari kolonial, kita lepas dari penjajahan, kita ingin menjadi bangsa, menjadi negara yang betul-betul bebas mengurus bangsa sendiri. Kita menjadi orang yang berdaulat dalam mengatur bangsanya. Tetapi kalau kemudian kita berada dalam cengkraman orang asing, dalam tanda petik misalnya entah itu investor atau siapapun, maka negara itu kan menjadi tidak berdaulat, Pak. Entah dalam konteks negara, entah dalam konteks daerah. Nah, dalam konteks daerah misalnya, kan kita tidak ingin kepala daerah itu tersandra oleh investor misalnya. Biar bagaimanapun, pemerintah itu harus hadir bersama rakyat kan, Pak Prof. Ya, jadi fakta-fakta yang kami kan ada pernah melakukan beberapa kali penelitian sengketa perbatasan akibat ada lahan sawit. Jadi perbatasan desa itu jadi sengketa itu karena ada lahan sawit sebetulnya. Karena ada potensi. Potensi. Lalu rupanya ada bagian tertentu bagi aparat desa kan. Lalu aparat desa menganggap ini lokasinya. Nah, jadi memang jadi dapat ambil kesimpulan lah, memang adanya investasi perkebunan itu
kalau kita lihat faktanya dalam masyarakat itu justru bukan mensejahterakan rakyat. Berarti teorinya Pak Wahid terjadi lagi lah kalau di biasa di pertambangan, sekarang di perkebunan. Ya. Tapi ini kejadiannya sudah lama sudah. Jadi perjalanan cuma kan karena kecil katakan. Nah, lalu tidak terekspos lah. Nah, yang menarik itu ini kan yang menarik. Pemerintah itu tidak tidak memihak kepada rakyat. Tidak memihak pada rakyat. Nah, jadi kebanyakan maksudnya rakyat itu kan masyarakat umum kan. Iya. Nah, tapi justru selalu menjaga investasi. Investor. Iya. Katanya untuk menjaga jangan sampai lari investor katanya kan. Iya. Nah, investasi. Nah, sebetulnya dia kan harus berdiri di tengah kan harusnya. Berdiri di tengah, rakyat jangan bermasalah, investor juga jangan lari kan. Jadi tidak boleh atas nama merawat investasi agar investor itu tenang berinvestasi, tapi kemudian rakyat terkorbankan. Iya. Tidak boleh itu. Dan yang terjadi seperti itu. Nah, contoh kemarin kan di Klaten itu kan jelas-jelas. Karena masa sudah menghasilkan itu kan sudah lewat. Iya. Kalau tidak salah 2 kali panen kalau tidak salah. Nah, tapi yang didapat masyarakat hanya justru kita desak, kenapa kamu tidak lapor? Kemana melapor katanya. Nah, itu. Jadi ini posisi pemerintah lah. Pemerintah kita ini juga harus sadar diri lah. Jadi sebagai kan ditugasi kan untuk memberi izin. Memberi izin itu di dalam hukum kan maksudnya mengendalikan dan mengawasi. Mengawasi jadi karena di dalam izin itu ada persyaratan sekian syarat termasuk plasma. Maka itu diawasi. Diawasi. Bagaimana mereka patuh dengan ketentuan itu? Ya, termasuk soal plasma seharusnya kan. Ketika membaca persyaratan itu ada kaitan dengan plasma, ya segera jangan sampai teriak-teriak rakyat. Ya kan, ada jangan sampai mereka sebetulnya tidak perlu mengadu. Dia kan pemerintahan itu kontinu. Pemerintahan itu tidak berhenti pada saat dia memberi izin selesai, enggak? Iya. Izin itu bersifat diawasi secara terus-menerus. Karena pemerintahan itu bukan tentang orang, tapi tentang sistem. Iya, sistem. Ya. Jadi terus-menerus. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi jadi kita mikirlah salah satu masalah kemiskinan di tempat kita, kemiskinan meningkat, kekayaan orang perorangan juga meningkat. Itu salah satunya peran pemerintah. Jadi kalau peran pemerintah kuat gitu kan, walaupun mereka tidak dikasih apa-apa oleh investor, tetap memperjuangkan. Nah, ini yang susah kita cari. Jadi keberpihakannya pemimpin yang berpihak pada masyarakat. Bang Subhan, artinya kan saya kita tidak ingin kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah itu kan terjadi. Karena kalau kita bicara lagi nih, kalau kita bicara tentang investasi sawit itu kan di mana-mana. Bahkan di Kalsel ini misalnya lahan rawa pun sekarang kan sudah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Dan dulu kan sempat juga terjadi konflik ketika waktu pembukaan lahan, dan bahkan Pak Prof ya, kalau kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu misalnya di Hulu Sungai Selatan itu kan ketika pengembangan sawit di lahan rawa itu memakan korban jiwa kan waktu itu. Nah, ini lagi-lagi sesungguhnya investasi ini menjadi sesuatu yang kemudian ancaman ketika pemerintah yang tadi disampaikan Prof tidak memastikan berpihak kepada rakyat. Ya itu tadi Bang Rasidi, makanya kan kita kan harus melihat investasi ini dalam kerangkanya itu apa kan? Kalau investasi artinya kan seperti ini, sebenarnya kita kan bicara bahwa prinsip dasar kenapa kita dulu merdeka itu kan penjajahan itu karena perikemanusiaan dan perkeadilan. Ya. Nah, artinya dalam segala aktivitas pada saat mengatur negara ini mengatur semua piranti infrastruktur atau apapun yang ada di wilayah negara tersebut, maka otomatis nilai-nilai prinsip tadi kemanusiaan, keadilan itu menjadi bagian penting yang harus dilakukan termasuk dalam hal investasi. Nah, lalu model investasi seperti apakah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk diberikan izin? Investasi yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan di mana investasi itu berada. Tapi kalau selama ini kan kita melihat kan
nilai ini kan lebih banyak persoalan apa istilahnya kapitalisnya itu sangat kuat. Nah, lalu dengan dasar ini sebenarnya kalau kita bisanya belajar sejarah panjang perjalanan bangsa ini, maka kembali tadi kan bangsa ini kan terjajah awal muasalnya itu karena persoalan bisnis. Kalau dulu namanya perdagangan, sekarang diperluaslah lebih kompleks namanya investasi. Atas nama investasi. Kalau dulu misalnya CPOC itu dan negara-negara lain itu membeli palawija segala macam ke tangan orang Indonesia yang kebetulan mereka menanam itu, maka disitulah sebenarnya awal muasalnya yang wajar-wajarnya sebenarnya karena sama-sama diuntungkan. Tapi begitu sudah si investornya, si pembelinya ini, POC-nya sudah memiliki lahan, kemudian diberikan oleh raja-raja sebagian raja-raja dulu itu lahan yang luas untuk mereka miliki. Lalu pada saat itulah masalah mulai muncul. Mereka tidak puas lagi misalnya hanya sebagai pembeli apa yang dihasilkan oleh siapa, oleh rakyat, oleh masyarakat, tapi sudah akan menggunakan lahan-lahan itu mereka berproduksi sendiri. Jadi hulu hilirnya akan mereka kuasai. Nah, pada saat hulu hilirnya akan mereka kuasai, maka hak rakyat itu semakin kecil di dalam penguasaan terhadap apa yang dikuasainya tadi. Itulah sebenarnya yang terjadi saat ini. Begitu misalnya alih fungsi lahan sebanyak mungkin ribuan hektar, bahkan sampai 200.000 hektar. Kemudian itu diserahkan kepada investor. Kepada saat itulah sudah terjadi arahnya ke arah yang itu tadi. Karena merasa si investornya merasa bahwa ini punya kami. Jadi penguasaan oleh para pemilik modal itu menjadi sangat dominan. Nah, pada saat itulah kalau mereka meningkatkan akselerasinya, pengen mereka berkuasa lebih jauh, maka masuklah mereka dalam mempengaruhi apa yang ada di dalam pemerintahan. Termasuk pemerintahan dimanfaatkan mereka sebagai alatnya investor. Kemudian aparat dimanfaatkan mereka sebagai alatnya investor. Jadi dengan dasar itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan. Karena apapun yang terjadi, pihak pemerintah itu tetap harus berada di tangan rakyat. Dengan dasar itulah maka kita berharap sebenarnya artinya ke depan harus ada perubahan yang mendasar terhadap tata kelola lahan, tata kelola investasi, tata kelola misalnya kebijakan, itu semuanya harus kita lakukan penyesuaian. Jadi kita kembalilah kepada nilai-nilai yang menyebabkan negara ini berdiri. Kembalilah kepada nilai-nilai yang dulu ingin diperjuangkan para pendiri bangsa ini. Jadi kedaulatan dan independensi itu harus betul. Kan apa gunanya kita misalnya merdeka atau berdaulat kalau semua lahan itu menjadi bukan kekuasaan kita. Misalnya kan aturan yang baru kan bahwa yang undang-undang IKN misalnya kan yang perubahan itu membawa orang yang berinvestasi bisa menguasai sebanyak berapa? 180 tahun kan kalau tidak salah, sampai 180 tahun dengan jeda waktu ada perpanjangan beberapa tahun. Dan itu berapa generasi? Nah, itu kan sudah separuh dari masa penjajahan. Kita kan dijajah 350. Anggap aja misalnya terlambat 350, tapi faktanya sebenarnya bukan 350. Karena kan di awal itu kan waktu POC itu kan awalnya bukan menjajah dia. Jadi tapi dihitung pada saat itu pada saat masuk POC. Sementara sebelumnya ada misi dagang. Sebenarnya POC awal kan misi dagang. Jadi kalau dipotong misi dagang kan mungkin tidak sebanyak itu. Lalu dengan dasar itulah sebenarnya kita sebenarnya seperti ini Bang Rosidi mengharap sekali kepada pemerintah hati-hati dalam hal ini kan seperti ini. Kita ingat kasus Rempang kemarin kan, bagaimana misalnya warga bangsa Melayu mereka bersatu padu melakukan penolakan, akhirnya melakukan perlawanan, akhirnya kan sulit semua jadinya kan posisi. Nah kita khawatir juga kan, ini kan kasus yang ada di mana di Seruyan ini nanti diikuti oleh misalnya ada masyarakat yang lain, yang kebun-kebun yang lain yang merasa tidak diberikan keadilan juga. Nah lalu muncullah riak-riak yang saling keluar. Kalau mereka bersatu segala macam, sekarang kan jaringan informasi kan mudah sekali. Ini kan bisa membahayakan ini. Jadi jangan sampai ini menjadi trigger bagi yang lain. Jangan sampai cukup kita dulu kejadian di era sampai dulu. Jangan sampai lagi lah. Maka mari sama-sama kita rawat dan jaga itu. Jadi memang pemerintah daerah
harus super aktif untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi harus menjadi mediator yang memberikan keberpihakan kepada publik dan kemudian juga jelas untuk memberikan penegasan persoalan terkait dengan hal-hal investasi tadi. Jadi jangan aja dudukan mereka satu meja, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, dan jadikan pemerintah itu, fokuskan pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat yang ada di sana. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Prof. Pak Prof, kan ujung dari semua ini lagi-lagi sesungguhnya kan pada soal bagaimana kemampuan pemimpin dalam memastikan kita ini adalah negara yang berdaulat dalam konteks negara. Kalau dalam konteks daerah, kepala daerah itu harus betul berdaulat. Kemudian semangat perjuangan yang menjadi tujuan kita merdeka itu harus, kalau bahasa Prof kan selalu saja, kalau bergeser harus kembalikan ke sasarannya kan seperti itu Pak Prof. Nah, itu kan hanya bisa dilakukan ketika pemimpin betul-betul sadar dan paham dengan substansi kenapa kita harus merdeka. Kalau kata Bang Subhan kan, kenapa kita harus merdeka? Kenapa kita menjadi tidak berarti merdeka Ya, kalau kemudian hari ini kita masih terjajah kan kira-kira. Semua lahan menjadi Terakhir Pak Prof. Jadi memang pemimpin yang mampu menggeser balik kan, yang tidak tersandera kan gitu. Yang bisa mengembalikan ke arah Ke arah yang benar, yang tidak tersandera. Pemimpin yang betul-betul dipilih secara apa namanya, hati nurani rakyat ya, tanpa ada pamrih. Nah, pemimpin yang sama sekali tidak ada hubungan dengan para investor-investor. Karena kalau investor-investor sudah di awal sudah memberi modal, nah memberi pesangon ketika dia calon kan, ketika dia kontestasi, nah lalu ya tersandar tadi. Jadi kita menghendaki ini ada dua hal. Kemarin kan rakyat kita beri pendidikan politik. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul yang ada kemampuan kita cari gitu kan, kita dorong. Nah, kita berikan stimulan dan kita pasarkan, nah, kita kita angkat ke publik. Nah, ini ada pemimpin-pemimpin dari kita, nah, yang menurut kriteria kita, nah, dia yakinlah mampu untuk mengembalikan arah perjalanan bangsa kita ini. Nah, jangan sampai dia akan tersandra terikat dengan satu pihak yang justru nanti menyengsarakan rakyat. Jadi kita juga berharap rakyat jangan merasa senang, merasa puas ketika dikasih duit kan. Iya. Nah, sadarlah bahwa ini apa yang terjadi hari ini itu tidak terlalu jauh dari akibat, dari sebab dia mengangkat pemimpin dengan pemberian uang. Nah, jadi kalau kita mau memilih pemimpin yang bersih, nah kita tolak. Jadi kita betul-betul cari semakin kuat legitimasi pemimpin, semakin mengakar ke rakyat. Nah, itu dia semakin tidak terikat dengan dengan investasi, dengan investor. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi kalau di awal rakyat sudah menerima sesuatu dari para kandidat, dari para calon, maka ketika terpilih jangan berharap kemudian ada hal baik yang dilakukan. Jangan teriak ketika ada kesalahan. Kan? Karena itu salah satu investasi. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bang Subhan. Artinya kemudian sekali lagi di satu sisi sepakat Pak Prof, kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana politik yang baik, politik yang benar untuk melahirkan seorang pemimpin. Tidak hanya itu yang kita lakukan, tapi juga kita mendorong bagaimana lahirnya pemimpin-pemimpin baik, agar jangan sampai pendidikan sudah kita lakukan tetapi tidak ada alternatif pilihan. Kan ini juga berbahaya kalau yang terpilih, yang ditampilkan misalnya pilihannya hanya orang-orang itu saja, dan itu kan yang tidak boleh terjadi. Jadi, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Ngopi kali ini, masih bicara tentang 78 tahun Indonesia Merdeka, bagaimana kita harus berdaulat, termasuk juga soal bagaimana rakyat itu berdaulat dalam menentukan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.